Mari saudara-saudara kekasih, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih-Mu sepanjang minggu ini. Roh Kudus pimpin acara kebaktian Zoom ini dari awal, tengah, pada akhirnya. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan tolong berkati segala alat-alat peralatan maupun internetnya supaya tidak ada gangguan agar bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Melani Awandatu, jemaat-jemaat AMS, staf-staf gembala, hamba-hamba Tuhan yang melayani pada pagi hari ini. Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapak Pendeta Yonatan, kiranya Tuhan yang mengurapinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami ingin memuji-muji Tuhan. Biarlah lewat pujian-pujian kami boleh Bapa disenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mulai ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Alvin. Saudara saya. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Silakan Ibu Santi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara di dalam kasih. Saya mau bersaksi, saya mengucap syukur ya Tuhan sangat baik. Biarpun saya menghadapi 1 bulan lebih ini, menghadapi percobaannya dahsyat banget, tapi saya tetap bersyukur sama Tuhan karena Tuhan tuh baik banget sama saya. Saya bisa melewati semua ini, tetapi saya bersyukurnya suami saya udah mau balik lagi ke gereja untuk memuji Tuhan, baca Alkitab, doa lagi. Itu aja kesaksian saya. Terima kasih. Santi untuk kesaksiannya. Dan saudara, sekarang tibanya kita akan masuk dalam pemberitaan firman dan kita naikkan pujian kita. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah.
sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Benar Tuhan, hidup kami ini hanyalah oleh karena firman-Mu. Oleh itu sebabnya Tuhan, persiapkan hati kami Tuhan, pendengaran kami, agar kami boleh layak menerima firman-Mu. Dan firman itu boleh menetap, bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan bagi kami. Urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar apa yang diberitakannya boleh menjadi kekuatan, penghiburan, dan jalan bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Pemberitaan firman saya serahkan kepada hamba-Nya, Bapak Yonatan. Silakan Pak. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan oleh Tante Melani sebagai Ibu Gembala kita semua, untuk saya boleh berbagi berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, sesuai dengan tema yang memang menjadi tema bulanan untuk November ini, berbicara mengenai kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, saudara-saudara, kita lihat ayatnya. Saya bacakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ketika saya merenungkan ayat ini, saya yakin dan percaya bahwa ada maksud Tuhan bagi kita semua. Bagaimana Tuhan taruh tema ini begitu kuat di dalam hati Ibu Gembala. Sebagaimana kesaksian dari Ibu Santi tadi, ada begitu banyak pergumulan yang Tuhan izinkan, tetapi bersyukur
Kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang telah menguatkan, meneguhkan Ibu Santi untuk terus berjuang, bergumul di dalam doa, dan puji Tuhan, ya suaminya boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Itu semua kita yakin karena Tuhan ikut campur tangan di dalamnya untuk menyatakan kebaikannya. Saudara, ketika kita bicara soal menguatkan dan meneguhkan hati, yang kita lihat di sini ada sebuah perjalanan yang tidak jauh beda, seperti gambaran seorang pendaki. Saya melihat bagaimana ayat ini tidak kebetulan, adalah gambaran bagaimana kita juga ketika kita mau mendaki puncak gunung dari penggenapan janji Tuhan, maka kita memerlukan yang namanya tekad, semangat, kekuatan, dan ketetapan hati. Kata keteguhan hati artinya ketetapan hati. Dan juga untuk kita bertindak hati-hati, jangan sampai kita mengambil sebuah jalur yang salah. Mungkin saudara-saudara pernah ingat juga beberapa waktu yang sebelumnya, ada beberapa pendaki gunung yang sempat tersesat. Kenapa? Karena memang sempat waktu itu karena pengaruh oksigen yang menipis, karena kewaspadaan yang mereka tidak jaga, kadang-kadang muncul halusinasi lewat penglihatan ataupun lewat suara, membuat mereka akhirnya mengambil jalan yang salah. Nah, dalam perjalanan kita kepada Tuhan pun, mengikut Tuhan pun, jangan sampai kita kemudian tergoda oleh suara-suara yang lain yang bukan dari firman Tuhan, sehingga kita mengambil jalan yang keliru. Kita juga perlu punya tekad untuk terus mengikut Tuhan apapun yang terjadi. Iman walaupun. Bukan iman kalau saya diberkati, bukan iman sekedar kalau saya sembuh, bukan iman sekedar kalau saya ditolong, tetapi iman walaupun saya belum ditolong. Iman walaupun belum diberkati, tetapi kita yakin Tuhan pasti menolong dan memberkati, tidak pernah salah dan tidak pernah terlambat. Nah, selanjutnya saudara-saudara, kita lihat latar belakangnya memang ayat ini terkait dengan seorang tokoh yang namanya Yosua. Bagaimana Yosua dipilih menjadi pemimpin menggantikan Musa. Dan pada waktu itu Yosua mengalami kegentaran, ketakutan. Sehingga Tuhan harus menyatakan 3 kali berikutnya setelah hamba Tuhan Musa itu mati. Untuk menguatkan secara langsung, Tuhan berbicara langsung kepada Yosua. Untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya. Dan kita lihat di sini, ketika kita bicara soal kekuatan, atau kekuatan hati, kuatkan hati. Diambil katanya kasak. Kasak artinya memulihkan kekuatan untuk menang atau meraih sesuatu. Kasak ini bukan cuma bicara dari yang tadinya lemah menjadi kuat, tetapi kekuatan untuk terus melangkah menggapai visi atau janji Allah. Seperti Yosua memimpin bangsa Israel, bukan cuma dia yang tadinya lemah menjadi kuat, tetapi dia mampu meraih janji Allah. Baik dirinya maupun bagi bangsa Israel di bawah kepemimpinannya. Dan seperti orang yang naik gunung, seorang yang naik gunung tidak cukup hanya sekedar mendapatkan sebuah bekal-bekal yang memungkinkan dia bisa bertahan hidup di sana, baik itu dari segi makanan, minuman, tetapi dibutuhkan kekuatan dari dalam mental untuk mendorong, memaksakan diri, mendesak. Demikian pula waktu kita ikut Tuhan. Waktu kita ikut Tuhan, kita perlu supaya semangat juang kita, tekad kita kuat. Ya, sekali Yesus tetap Yesus. Sebagaimana semboyan yang seringkali dinyatakan oleh Bapak Gembala kita dahulu. Sekali Yesus tetap Yesus. Kita harus paksakan diri. Ada aral melintang, ada masalah menghadang, tetapi kita mau tetap ikut Tuhan. Dan berikutnya memegang kuat atau mengikatkan diri dengan. Nah, saya tertarik dengan bagian yang ketiga ini. Ini gambaran seperti bagaimana Yesaya 41 ayat 10 juga katakan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebagaimana seorang pendaki, ada kalanya dia memang melewati sebuah jalan yang terjal. Dan tidak mudah untuk dia boleh capai puncak dengan sendirian. Tetapi yakinlah, ada Tuhan yang sanggup memegang tangan kanan kita dan membuat kita sampai ke puncak. Dan berikutnya, tadi dibilang kata kasak juga mengikatkan diri dengan. Nah, seperti pendaki gunung juga, saudara-saudara, seperti gambar yang saya tampilkan, seorang pendaki gunung tentu akan merasa aman ketika ada tali yang mengikat dirinya terpancang kuat ke atas. Nah, di bagian gambar yang paling pojok sebelah kanan itu ada seorang anak kecil, usianya masih 3 tahun, namanya Jackson. Dia seorang pendaki yang memecahkan rekor dunia, saudara-saudara.
Usianya masih 3 tahun, dia mendaki gunung, tentu tidak sendirian. Dia bersama dengan 2 orang tuanya dan seorang kakak yang memang sama-sama pendaki. Tetapi kita lihat dari wajah si anak kecil itu. Bukan wajah ketakutan, bukan wajah gemetar. Kenapa? Karena dia memang merasa aman selain ada orang tuanya, karena ada tali yang mengikat dirinya. Demikian pula di dalam perjalanan hidup Kristen kita, kita tidak perlu takut. Karena firman Tuhan bilang kita tidak akan dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang benar. Apabila jatuh tidak dibiarkan sampai tergeletak. Ada tangan kanan Tuhan yang kuat. Ada tali yang mengikat kita. Tali kasih Tuhan yang mengikat kita. Tali kasih Tuhan yang tidak akan membiarkan kita binasa selama kita tetap mengikut Tuhan dengan sungguh hati. Nah, ada hal yang menarik yang saya mau bagikan kepada saudara. Ada sebuah penelitian dari seorang dokter di bidang psikologi. Ketika dia meneliti tentang bagaimana orang-orang yang sukses di dalam kehidupannya, ternyata salah satu kuncinya adalah dia harus punya pengendalian diri, ketahanan diri, atau dalam istilah tadi keteguhan hati. Ada sebuah prinsip yang dipegang, ada harus target yang harus dicapai dengan kuat dipegang, jangan sampai kemudian tergoda. Nah, dia menggunakan sebuah tes yang disebutnya the marshmallow test. Nah, seperti yang kita tahu, marshmallow ada sebuah permen ya yang bisa dibilang kembang gula yang empuk dan disukai banyak anak-anak. Dan dia lakukan ini dengan beberapa anak, di mana anak-anak itu diberikan 1 buah marshmallow, dan waktu itu dikatakan kamu boleh makan ini, tetapi katanya kalau kamu bisa bertahan 15 menit tidak makan marshmallow ini, kamu akan dapat 2. Jadi di situ dia diuji bagaimana memiliki ketetapan hati. Kalau mau dapat 2, kamu harus tunggu 15 menit, jangan dimakan itu marshmallow-nya. Dibutuhkan keteguhan hati. Nah, kita akan saksikan dari sekian banyak anak, saya akan soroti anak yang laki-laki. Ya, sebentar kita akan lihat filmnya. Anak yang laki-laki ini akan bertindak seperti apa? Apakah dia sanggup bertahan? Kalau dilihat dari beberapa scan tayangan filmnya, bisa kita lihat betapa dia sulit untuk menahan godaan marshmallow itu. Apakah dia menahan atau dia akhirnya tergoda untuk makan marshmallow itu? Kita akan saksikan sebentar. Signature. Alright, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have to stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. Anak yang lain tidak tahan menghadapi godaan, tidak teguh hati, dan akhirnya dimakan marshmallow. Tapi lihat anak yang ini. Dia sudah tidak tahan, tapi akhirnya dia menahannya. Perempuan ini sama sekali nggak bisa tahan. Langsung dimakan satu marshmallow itu. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So I tell you to give me another one? Okay, now you can have both. You need them. Akhirnya dia dapat 2 marshmallow. Nah, saudara-saudara, dari penelitian ini ya dikatakan bahwa 25 tahun kemudian dilakukan riset dari anak yang bisa menahan dirinya, yang tetap berteguh hati. Ternyata didapati anak yang punya keteguhan hati untuk tidak tergoda, untuk bisa menahan diri. Ternyata mereka didapati menjadi orang-orang yang lebih berhasil baik di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, termasuk di dalam karir, di dalam pelayanan. Jadi penting punya keteguhan hati untuk tidak tergoda.
Itu sebabnya tidak heran kalau Tuhan bilang kepada Yosua untuk bukan sekedar kuat, tapi harus punya keteguhan hati. Jangan kecut, jangan tawar hati. Kebalikan dari kuat dan teguh adalah kecut dan tawar hati. Kalau kita lihat istilah kecut, diambil dari katanya arats, artinya gemetar ketakutan, karena sesuatu yang dipandang mengerikan. Nah, kita lihat sendiri bagaimana Yosua pun sempat ketakutan. Kenapa dia menjadi takut? Padahal dia adalah orang yang dulu sempat berani ketika dia bersama dengan Kaleb mengintai Kanaan. Dia menyaksikan sesuatu pernyataan yang betapa luar biasanya iman Yosua ini dibandingkan 10 pengintai yang lain. Ketika 10 pengintai yang lain menyampaikan kabar busuk, tapi Kaleb dan Yosua bisa tetap menyatakan pernyataan iman. Tetapi kenapa sekarang takut? Nanti kita lihat. Berikutnya tawar hati. Tawar hati di sini diambil dari katanya katab, artinya hancur hati, kecewa, patah hati, patah semangat. Dan ini betul-betul adalah hal yang dialami oleh Yosua. Manusia biasa, di mana ada kalanya kuat, ada kalanya lemah. Ada kalanya kita merasa berani, ada kalanya kita takut. Ada kalanya kita bisa menguatkan orang lain, ada kalanya kita butuh kekuatan dari orang lain. Itu ada sesuatu yang lumrah. Tetapi bersyukur Tuhan mengerti Yosua. Sehingga Tuhan berkata, kuat, kembali kuat, teguh. Dan kita perhatikan di sini, dalam Amsal 18 ayat 14, kalau orang yang semangatnya patah, itu menjadi orang yang lemah dan tidak bisa menanggung segala sesuatu termasuk penderitaan tentunya. Ya, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memberikan semangat yang patah? Ayat berikutnya juga, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Tawar hati bisa membuat kita akhirnya tidak maksimal di dalam mengikut Tuhan, dalam menggapai rencana Tuhan, dalam menikmati janji Tuhan. Makanya Yosua dikatakan oleh Tuhan jangan sampai kecut dan tawar hati. Karena ketakutan dan ketawaran hati akan menghambat kita untuk menikmati janji Tuhan. Tetapi sebaliknya kalau kita kuat dan teguh hati, kita akan menikmati janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Nah, ada hal yang membuat Yosua tentunya takut dan menjadi kecewa. Dilatar belakangi karena Musa yang kemudian sudah tidak ada lagi. Musa yang selama ini menjadi panutan, menjadi sandaran daripada Yosua. Karena bagaimanapun kita sadari, Musa bukan orang yang biasa. Dia seorang yang spesial di mata Yosua. Bahkan di mata bangsa Israel. Seorang yang berhadapan muka dengan Tuhan. Seorang yang punya karisma rohani luar biasa. Yosua belum punya pengalaman ini. Ditambah ketika kemudian Musa membelah Laut Tebrau. Bagaimana kepemimpinan Musa yang luar biasa. Dengan tangannya yang terangkat, bangsa Israel bisa menang menghadapi bangsa Amalek. Nah, sekarang Musa tidak ada lagi. Yosua tentunya ada was-was, ada rasa gentar. Karena bagaimanapun selama peperangan dulu ketika melawan bangsa Amalek, betapa tergantung kepada tangan Musa yang terangkat, Yosua bisa menang melawan Amalek. Tetapi ketika sekarang Musa tidak ada, bagaimana peperangan itu? Di sini sebetulnya Yosua sedang diajak oleh Tuhan untuk kembali bersandar kepada pribadi sumber. Bukan sekedar pribadi perantara. Musa hanyalah perantara. Sedangkan Tuhanlah sumbernya. Dan bagaimana Musa pun sekalipun sekali bermusa yang penuh dengan karisma rohani. Dia dilengkapi dengan pengalaman-pengalaman rohani yang hebat. Toh pada akhirnya gagal masuk tanah perjanjian. Siapa Yosua? Yosua hanyalah budak yang tidak terpelajar. Pengetahuan yang luar biasa di Mesir. Dia punya pengalaman rohani dengan Tuhan luar biasa. Yosua tidak ada apa-apanya. Kalau Musa saja gagal, tentu Yosua juga ada gemetar. Gimana kalau saya gagal? Makanya Tuhan ingatkan supaya tidak gagal, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Jangan sampai tergoda, jangan sampai salah dalam mengambil keputusan. Dan kita melihat berikutnya, Yosua juga kenapa gentar? Bagaimanapun usia mempengaruhi. Berbeda dengan Kaleb. Kalau Kaleb kita tahu bagaimana Kaleb tetap memiliki pernyataan iman. Usia 85 tahun tidak menjadi halangan. Tetapi Yosua bagaimanapun juga kita lihat ada sesuatu hal yang berbeda. Dia dulu masih muda ketika dipanggil menjadi abdi pribadi daripada Musa. Usianya masih sekitar 30 tahunan. Tetapi ketika dia harus menggantikan Musa, usianya sudah 70 tahunan. Dan di usia itu tentu tidak mudah lagi untuk berperang. Sedangkan dulu saja ketika dia masih muda, dia berperang sangat bergantung sama Musa. Sekarang dia sudah tua, Musa tidak ada.
wajar dia merasa gentar. Tetapi kita ingat firman Tuhan bilang bahwa dalam masa tua kita pun, ya, dia tetap Tuhan yang peduli dan menggendong kita. Dia tetap mau memikul kita, dia tetap mau memelihara kita, dia mau tetap menyelamatkan kita. Kadang-kadang usia tua, usia lanjut seringkali menjadi alasan untuk kemudian kita merasa tidak ada artinya lagi. Untuk kita merasa tidak ada dayanya lagi. Padahal usia tua tidak harus jadi alasan seperti itu. Ada banyak tokoh-tokoh yang berhasil dan mencapai puncak prestasi justru di usia tua. Michelangelo usia 89 tahun, arsitek dari gereja Saint Petrus yang juga sangat terkenal. John Wesley juga sampai usia 90 tahun. Dia melakukan khotbah dan banyak memenangkan jiwa. Clara Barton juga memimpin Palang Merah Internasional usia 83 tahun. Thomas Alva Edison justru menghasilkan karya terbaiknya bukan di usia dia muda, di usia tua. Robert Frost juga menulis puisi-puisi yang sangat termasuk justru di usia 80 tahun. Arsitek Frank L. Wright juga menghasilkan karya terbaiknya di usia tua. Jadi saudara-saudara, usia tua bukan berarti kalah dengan yang muda. Bukan soal tua dan muda. Yang penting adalah bagaimana kita memiliki ketetapan hati, kekuatan hati. Jangan kecut, jangan tawar. Masih ada hal yang Tuhan siapkan selama kita masih hidup. Ada janji Tuhan yang Tuhan masih sediakan buat kita semua. Winston Churchill menjadi Perdana Menteri usia 81 tahun. Dan menjadi pahlawan bagi negaranya. Kolonel Sanders juga memulai usaha ayam gorengnya di usia 66 tahun. Yang kita kenal baik. Di Indonesia banyak cabangnya. Connie Mack juga memimpin tim pemenang baseball pada usia 88 tahun. Beethoven, Johann Sebastian Bach, bukan di usia muda mereka menghasilkan karya fenomenal. Justru di usia senja, di dalam kondisi keterbatasan, tidak lagi seperti muda, bahkan dalam kondisi sudah tuli. Ada yang penglihatannya Johann Sebastian Bach tidak berfungsi lagi, tetapi justru karyanya yang fenomenal dan paling terkenal dihasilkan di saat dalam keterbatasan. Bukankah justru di dalam kelemahan kuasa Tuhan bisa menjadi sempurna? Oleh sebab itu, mari saya mengajak saudara-saudara, berapapun usia kita yang masih muda ataupun sudah usia lanjut, yakinlah masih ada hal-hal yang Tuhan rindu untuk nyatakan dalam hidup kita dan lewat hidup kita. Menjadi kemuliaan bagi namanya. Toscanini menjadi konduktor orkestra terkenal di usia 87 tahun. Dan berikutnya ada Hazel Suarez dan Nola Ox. 94 tahun dan 95 tahun menjadi seorang sarjana. Ini bukan usia muda lagi. Ini mereka menempuh sarjana bukan karena kasih karunia dari pihak rektorat. Tetapi mereka menempuh pendidikan dengan betul-betul serius, sungguh-sungguh. Mengikuti setiap apa yang memang diharuskan. Bahkan yang bawah itu Nola Ox berhasil meraih gelar master usia 98 tahun. Dan yang terakhir, salah seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan di Jawa Barat juga dan masih aktif melayani sampai sekarang, ya Bapak Pendeta Japrorong. Jadi seorang sarjana di STD Cianjur usia 86 tahun. Tuhan bisa pakai usia berapapun termasuk usia tua untuk menjadi semakin luar biasa di dalam Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang. Jadi bagaimana supaya kita kuat dan teguh hati? Kita jangan hanya melihat dari situasi kondisi yang berubah. Keadaan kita yang berubah semakin lanjut. Keadaan yang berubah tidak ada lagi orang-orang yang bisa diandalkan. Tetapi yang paling penting, yang pertama kita harus pegang janji Tuhan. Jangan sampai kita hanya melihat keadaan situasi yang sulit. Akhirnya lupa janji Tuhan. Tetapi justru di balik situasi yang sulit, kita harus tetap percaya ada janji Tuhan yang tidak mungkin berubah. Ada janji Tuhan yang menguatkan kita untuk terus melangkah. Dan berikutnya, jangan lupa untuk kita tetap mengikuti kehendak Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Sebagaimana tadi dikatakan, seperti orang yang mendaki gunung. Jangan sampai tergoda oleh berbagai hal-hal yang kemudian tiba-tiba muncul. Apalagi dalam situasi kita tidak waspada. Ada halusinasi. Kita harus mengikuti jalur yang seharusnya. Jangan mengambil jalan yang salah. Kita bisa celaka, kita bisa tersesat. Demikian pula juga dalam mengikut Tuhan. Nah, saudara-saudara, ketika Yosua menyerang Yeriko, Yosua mendengarkan perintah Tuhan bagaimana dia harus memutari bersama dengan orang Israel. Setiap hari 1 kali putaran dan di hari yang ke-7. Mereka berputar selama 7 kali dan kemudian sambil berteriak dan meniupkan sangkakala, tembok Yeriko roboh.
Karena Yosua dengar-dengaran petunjuk Tuhan. Tembok Yeriko yang begitu tebal, yang dikatakan tebalnya bisa sampai mencapai 6 meter lebih, dan tingginya bisa mencapai 14 meter. Tetapi karena mendengarkan petunjuk Tuhan, dihasilkan karya yang gemilang, prestasi yang luar biasa. Kota Yeriko adalah kota yang besar. Itu gambarannya dibandingkan yang bawahnya kota Ai. Kota Ai itu kecil. Tetapi sayang ketika menghadapi kota Ai, Yosua agak gegabah ketika dia mendengarkan suara dari seorang bangsa Israel yang mengintai kota Ai. Dikatakan tidak usah bawa semuanya, cukup bawa saja sedikit orang. Akhirnya disuruhlah sedikit orang, sekitar 3.000, itu sedikit bagi orang Israel yang jumlahnya bahkan sampai puluhan ribu tentara. Ya, di situ dikatakan mereka kalah telak karena tidak minta petunjuk Tuhan, menganggap remeh. Ketika mengalahkan Yeriko, bercermin dengan masa lalu. Wah, kita dulu bisa menang menghadapi Yeriko. Kota Ai, apalah artinya. Padahal penting untuk kita selalu meminta petunjuk Tuhan. Dalam situasi apapun juga. Akhirnya Tuhan harus menguatkan Yosua lagi. Karena Yosua sempat tawar hati kembali. Sempat takut kembali. Ketika dia kalah melawan kota Ai. Dan akhirnya ketika Yosua mau dengar-dengaran petunjuk Tuhan, bawalah seluruh tentara. Ketika seluruh tentara dibawa, dan singkat ceritanya dengan strategi yang khusus, Ai boleh ditaklukkan. Bukannya itu saja saudara, kita yakin, selain kita yakin akan janji Tuhan, kita yakin bagaimana juga untuk kita melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Yakin juga akan penyertaan Tuhan. Bahwa penyertaan Tuhanlah yang menjamin rasa aman kita. Dan dibandingkan dengan siapapun yang bisa kita andalkan, Tuhan lebih dapat diandalkan. Orang lain bisa tiba-tiba berubah. Orang lain tidak akan selalu ada. Tetapi Tuhan akan selalu ada dan tidak mungkin berubah. Nah, kita lihat bagaimana kemudian Tuhan menyertai Yosua dalam menaklukkan daerah selatan. Setelah bagian tengah Yeriko dan Ai ditaklukkan, bagian selatan pun ditaklukkan dengan mudah. Padahal selatan itu adalah gabungan aliansi raja-raja. Kalau Yeriko hanya menghadapi satu raja, Ai hanya menghadapi satu raja. Sedangkan bagian selatan itu bukan cuma satu raja. Tidak kurang dari 5-6 raja berikutnya bergabung dari satu aliansi itu. Tetapi Yosua bisa mengalahkan karena dengar-dengaran kepada Tuhan. Dan kemudian wilayah utara juga bisa dikalahkan. Karena kembali Yosua dengar-dengaran kepada Tuhan. Menguatkan hatinya. Tidak kecut, tidak tawar hati. Sehingga prestasi diraih dengan luar biasa. Jadi saudara-saudara, percayalah. Sebentar kita akan memasuki bulan yang terakhir. Ya, bulan Desember. Dan bulan Desember kita akan tidak terasa memasuki tahun yang baru. Ada begitu banyak peristiwa yang sudah kita lalui sepanjang tahun 2021. Adakah kegentaran, adakah ketawaran hati? Tetapi sebelum kita mengakhiri tahun ini dan memasuki bulan yang terakhir yang tidak terasa, kita akan memasuki juga tahun yang baru. Mari kita ubah kegentaran, ketakutan, ketawaran hati menjadi hati yang kuat, teguh, percaya pada janji Tuhan. Belajar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita yakin kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang akan membawa kita menikmati seluruh janji Allah. Terlepas usia saudara, terlepas keadaan kita yang mungkin tidak berdaya. Tetapi kalau Tuhan ada bersama dengan kita, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Kita yakin bahwa Tuhanlah penolong kita. Tuhanlah yang akan menjadi pelindung kita dan menjadi kekuatan kita. Puji Tuhan, saya tidak perpanjangkan firman Tuhan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita telah terima pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Pada pagi hari ini, firman-Mu kembali boleh dinyatakan kepada kami, memberikan kepada kami kekuatan, peneguhan, untuk kami tidak berhenti melangkah. Untuk kami tidak menyerah menjalani kehidupan ini. Sekalipun ada kalanya kami merasa lelah, letih, tidak berdaya, bahkan merasa tak mampu lagi untuk kami menghadapi hari-hari ke depan. Tetapi kami diingatkan bahwa kami tidak sendirian. Sekalipun mungkin tidak ada orang yang bisa mengerti kami karena memang keterbatasan manusia. Sekalipun tidak ada orang yang mampu menolong kami karena memang juga manusia ada kekurangan. Tetapi kami yakin Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tetap sama mempedulikan dan mengerti kami. Tuhan yang sama yang sanggup menolong kami. Karena itu kami mau belajar berpegang kepada janji Tuhan.
Kami mau belajar untuk menguatkan hati kami, untuk kami tidak kecut, bimbang, dan ragu, tetapi kami mau terus melangkah bersama dengan Tuhan, menatap hari esok untuk menggapai setiap janji Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan. Ajar kami juga untuk kami memiliki keteguhan hati, pengendalian diri, untuk kami tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, untuk kami tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang daripada dunia ini, tetapi kami boleh mengarahkan mata hati kami tetap tertuju kepada Tuhan, sehingga di dalam langkah yang kami jalani adalah langkah di dalam kehendak Tuhan, sehingga di dalamnya kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, pertolongan Tuhan dinyatakan. Demikian pula penyertaan Tuhan menjadi bagian kami sepenuhnya. Kami yakin kalau Tuhan berserta dengan kami, maka kami tidak perlu lagi merasa takut terhadap apapun dan siapapun. Karena Tuhan yang ada di pihak kami, siapa yang dapat melawan kami? Kalau Tuhan bersama dengan kami, kami boleh melakukan perkara-perkara yang besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat AMS yang ada. Di dalam setiap pergumulan, persoalan yang sedang mereka hadapi, kami hamba-hambamu terbatas untuk mengerti, apalagi dengan terpisah oleh jarak, oleh situasi pandemi. Tetapi sekalipun pandemi terjadi, jarak memisahkan kami, tetapi kasih Allah tidak pernah meninggalkan kami. Kasih Tuhan tetap ada limpah bagi kami. Penyertaan Tuhan tetap ada setia bagi kami. Karena itulah yang paling penting dan membuat jemaat AMS boleh tetap teguh berdiri, bahkan tetap mantap melangkah untuk mengalami janji Tuhan dalam hidup mereka. Baik muda, kecil, usia dewasa, usia lanjut. Baik yang sudah berumah tangga ataupun yang belum berumah tangga. Baik yang punya usaha sendiri ataupun bekerja sebagai karyawan. Baik juga yang mereka masih mencari pekerjaan. Tuhan, nyatakanlah pertolongan-Mu, pembelaanmu, dan Engkau tidak pernah mempermalukan orang yang berharap penuh kepadamu Tuhan. Demikian pula kami sepakat berdoa buat Tante Melani sebagai Ibu Gembala. Tuhan menolong di dalam hari-hari yang Tuhan percayakan di dalam kepemimpinannya. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan visi ilahi, Tuhan berikan kemampuan untuk Tante Melani boleh melihat ada rencana Tuhan yang luar biasa lewat kepemimpinannya. Kami yakin Tuhan, sekalipun Tante Melani mungkin ada rasanya merasa lemah, ada rasanya merasa letih, tetapi kekuatan daripada Tuhan terus menopang Tante Melani, sehingga Tante Melani tetap sanggup melakukan tugas penggembalaan ini sampai pada akhirnya, di mana Tuhan akan menyatakan segala kemuliaan-Mu bagi gereja-Mu Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa. Kami terima setiap kebenaran firman-Mu, dan kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada yang bertugas. Haleluya. Atas nama Ibu Gembala dan Jemaat PD AMS, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Jonathan Aprianto atas firman yang sudah disampaikan bagi kami. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menambahkan hikmat marifat agar pelayanan Pak Jonathan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang kita akan dengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Gunadi. Silakan Gun. Terima kasih Pak Setiadi. Selamat pagi saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Beberapa informasi mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, minggu depan kita masih bertemu kembali dalam ibadah melalui Zoom, baik doa Bitson jam 8.15 dan dilanjutkan dengan ibadah jam 9. Selanjutnya untuk jemaat yang ingin didoakan atau ingin memberikan kesaksian, bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Mohon informasi disampaikan paling lambat hari Sabtu. Selanjutnya untuk adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, guru-guru sekolah minggu mengundang untuk mengikuti ibadah online yang dilakukan melalui Zoom. Nanti setelah ibadah ini ada jam 10.15 bisa mengikuti ibadah Zoom dengan meeting ID yang tertera, sama seperti minggu lalu. Mohon juga untuk mempersiapkan alat-alat tulis, dan juga jika berkenan orang tua atau kakek neneknya, opa-omanya juga ikut mendampingi sehingga ada sukacita dalam ibadah sekolah minggu anak-anak. Selanjutnya untuk usia adik-adik kelas 5 sampai kelas 9, PDAMS juga mengundang
untuk mengikuti ibadah melalui Zoom yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Nanti bisa mengikuti tanggal 26 November. Untuk informasi invitation-nya bisa menghubungi Ibu Sandy atau Ibu Mary di nomor handphone yang tertera. Selanjutnya untuk dewasa muda juga PDAMS mengundang untuk ikut dalam ibadah Zoom. Semakin minggu aktivitas ibadah kaum muda ini semakin menarik. Tema-tema yang dibawakan dan juga sharing-nya itu sungguh luar biasa. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu yang punya anak-anak masih usia dewasa muda bisa mengikuti ibadah youth yang diadakan setiap hari Sabtu jam 7:30 malam. Nanti kita bertemu kembali tanggal 27 November. Untuk informasi juga bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Selanjutnya, untuk seluruh jemaat, PDAMS juga mengundang untuk ikut dalam ibadah Beatstone malam yang diadakan setiap hari Selasa jam 7:30 malam. Kita bersama-sama berdoa dan mendengarkan sebagian dari jemaat yang akan membawakan renungan. Oleh karena itu, kami mengundang seluruh jemaat untuk ikut bersama-sama, kita berdoa bersama, dan untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Selanjutnya, saudara-saudara, seperti juga telah disampaikan dan kita telah ketahui, untuk tema bulan November adalah kuatkan dan teguhkan hatimu dari Yosua 1 ayat 7. Mari kita doakan bersama tema yang dari Ibu Gembala ini menjadi kekuatan, menjadi rema, dan juga menjadi penghiburan bagi seluruh jemaat yang digembalakan oleh Ibu Gembala. Dan terakhir, untuk jemaat yang ingin memberikan persembahan atau kolekte, bisa mentransfer ke rekening Yayasan Kabar Baik Cianjur di nomor BCA yang tertera pada screen. Silakan saudara mentransfer, kiranya Tuhan Yesus akan membalas lipat kali ganda kebaikan hati dari saudara-saudara sekian. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Dan saudara, kita sudah di penghujung akhir ibadah kita. Kita akan menaikkan pujian kita. Aku diberkati. Dan nanti Ibu Gembala, Ibu Melani Awandaktu akan tutup ibadah kita ini dengan doa berkat. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Tuhan Yesus, pagi hari ini kalau kami boleh mengakhiri ibadah Zoom, kami mengakui Tuhan bahwa sepanjang hidup kami pagi, siang, malam Tuhan, kami merasa berkat-berkat-Mu Tuhan mengikuti kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang selalu Engkau perdengarkan kepada kami. Dan kami boleh tetap mendengar suara-Mu yang menyatakan Tuhan supaya kami tetap teguh dan tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Supaya kami boleh menikmati janji-janji-Mu Tuhan, janji kemenangan, janji sukacita, janji kesembuhan, janji kekuatan, janji keberhasilan, janji kesuksesan. Engkau boleh menjadi bahagian dalam hidup kami Tuhan, ketika kami kuat dan teguh di dalam Engkau, serta kami berdiri dengan tetap di atas kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan, yang setiap kali kami dengar, setiap kali kami baca Tuhan, itu sudah menjadi bahagian dalam hidup kami, menjadi darah daging dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh melalui hari-hari kami Tuhan benar-benar bersama dengan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami yang selalu setia mengikuti ibadah ini.
Saudara-saudara kami Tuhan Yesus yang belum bisa mengikuti, Engkau juga menolong Tuhan Yesus, supaya Engkau yang menarik mereka Tuhan, supaya mereka juga boleh bersama-sama dengan kami Tuhan, menikmati Engkau selalu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami tetap berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit Tuhan, sakit apapun itu, baik ringan maupun berat Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau-lah tabib di atas segala tabib. Oh, kuasa darah-Mu Tuhan sanggup menyembuhkan ya Tuhan Yesus. Engkau melawat dan menjamah Tuhan apa yang menjadi penderitaannya. Engkau menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami sangat percaya kepada kuasa-Mu. Bahwa Engkau tidak berubah dulu, sekarang, bahkan besok, sampai selama-lamanya Tuhan. Allah yang kami sembah tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami yang baru mengikuti juga. Engkau berkati Tuhan, yang kembali datang kepadamu. Engkau berkati supaya mereka lebih hari lebih setia lagi di dalam Engkau. Dan mereka juga boleh benar-benar kembali menikmati Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami ya Tuhan Yesus berpisah satu dengan yang lain. Engkau tidak pernah berpisah dengan kami Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan kami setiap waktu, setiap saat. Kiranya ya Tuhan Yesus anugerah dari Allah Bapa, persekutuan-Mu di dalam Yesus Kristus, serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kami, selalu mengikat kami menjadi satu dengan yang lainnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat berlibur. Tuhan Yesus berkati. Selamat berlibur.